Suamiku tega mengunciku dan ibuku di sebuah ruang bawah tanah rumah kami yang gelap. Namun saat aku panik ketakutan, ibuku justru berbisik pelan di dekat telingaku. Mereka tidak tahu apa yang ada di balik dinding ini. Saat Damar, suamiku, pergi meninggalkan kami, ibuku mulai menggeser sebuah batu bata tua dan memperlihatkan sebuah rahasia yang telah ia sembunyikan selama 37 tahun. Aku benar-benar tak menyangka, ternyata itu. Sebelum ceritanya dimulai, tuliskan di kolom komentar dari daerah mana saja kalian menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan menyajikan kisah-kisah terbaik untuk kalian. Suara derit engsel pintu besi tua yang berkarat itu terdengar nyaring dan menyakitkan telinga. Seolah rumah tua ini sedang menjerit kesakitan. Aku, Sasha, terhuyung ke depan, nyaris tersungkur mencium lantai semen yang dingin dan lembab, jika saja tanganku tidak sigap menahan tubuhku sendiri. Jilbab instan abu-abu yang kupakai menjadi miring dan berantakan. Tapi aku tak lagi peduli pada penampilanku. Napas memburu bercampur isak tangis yang tertahan di tenggorokan. Di sampingku berdiri Bu Ratna, ibuku. Wanita tua yang selama ini kurawat dengan penuh kasih sayang itu memegangi tongkat kayunya tanpa gemetar sedikitpun. Kami berdua baru saja didorong paksa menuruni anak tangga curam menuju ruang bawah tanah oleh satu-satunya pria yang seharusnya menjadi pelindung kami. Dam. Aku menoleh ke atas, menatap sosok suamiku yang berdiri di ambang pintu. Siluet tubuhnya diterangi cahaya lampu lorong rumah. Wajah tampan yang dulu selalu tersenyum manis saat melamarku, kini berubah menjadi topeng kebencian yang menakutkan. Aku mencoba bangkit. Lututku terasa nyeri karena membentur lantai keras tadi. Aku menatap Damar dengan pandangan tak percaya. Air mata mengalir deras membasahi pipiku. Aku memohon dengan suara parau agar ia sadar. Aku bertanya apa salahku dan apa salah ibuku hingga kami diperlakukan seperti binatang yang hendak dikurung. Aku mengingatkannya pada janji pernikahan kami. Tentang sumpah yang ia ucapkan di hadapan penghulu untuk memuliakanku. Namun semua kata-kataku hanya memantul sia-sia di dinding lorong sempit itu. Damar justru tertawa. Tawa kering dan dingin yang membuat bulu kuduku meremang. Ia memandang kami berdua seolah kami adalah sampah yang harus segera dibuang. Dengan nada datar, ia berkata bahwa ia sudah muak dengan sandiwara rumah tangga ini. Ia lelah berpura-pura menjadi suami baik dan menantu berbakti pada mertua yang katanya sudah bau tanah. Damar melangkah mundur perlahan. Tangannya menggenggam gagang pintu besi yang berat. Ia berkata rumah tua ini memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Jika saja Bu Ratna tidak keras kepala mempertahankan kepemilikannya. Dengan tenang, seolah sedang membicarakan rencana liburan, Damar menjelaskan niat busuknya. Ia akan membiarkan kami kelaparan dan kehausan di dalam ruang bawah tanah ini, sampai kami mau menandatangani surat pemindahan aset. Atau sampai kami mati membusuk dan ia bisa mengarang cerita tentang kecelakaan tragis. Aku menjerit histeris. Aku berlari menaiki anak tangga, mencoba menggapai pintu. Namun aku terlambat. Damar membanting pintu besi itu dengan keras. Bunyi benturan logam menggema dahsyat, diikuti suara kunci yang diputar 2 kali. Klik, klik. Itu adalah suara paling mengerikan yang pernah kudengar seumur hidupku. Kegelapan total langsung menyergap kami. Tidak ada celah cahaya sedikit pun. Ruang bawah tanah ini memang dirancang tanpa ventilasi luar. Udara terasa berat, berbau apek. Campuran tanah basah, jamur, dan barang-barang tua yang tak pernah disentuh matahari selama puluhan tahun. Aku meraba-raba dalam gelap, memukul pintu besi itu sekuat tenaga. Aku berteriak memanggil nama Damar. Memohon belas kasihan. Memohon setidaknya agar ibuku diberi air minum. Namun tak ada jawaban. Suara langkah kaki Damar terdengar menjauh di lantai atas. Ketukan sepatunya di atas marmer semakin samar, lalu menghilang. Seng! Hanya suara napasku yang tersengal dan detak jantungku sendiri yang berdentum keras seolah hendak meledak. Rasa takut luar biasa mulai merayapi pikiranku. Aku membayangkan mati perlahan di tempat gelap ini. Dikerubungi tikus. Tanpa seorang pun tahu nasib kami. Jarak rumah tetangga terlalu jauh. Teriakan sekeras apapun tak mungkin terdengar. Keputusasaan melumpuhkan tubuhku. Aku merosot duduk di anak tangga teratas, memeluk lutut, dan menangis sejadi-jadinya. Aku merasa bodoh. Bodoh karena mempercayai Damar. Memberikan segalanya. Bahkan melawan keraguan keluargaku demi pria itu.
Cinta yang kuagungkan, ternyata hanyalah jalan menuju perangkap maut. Di tengah tangisanku, aku tiba-tiba teringat pada ibuku. Dengan panik aku meraba ke arah tempat Bu Ratna tadi berdiri. Aku memanggilnya dengan suara bergetar. Takut jika ia pingsan. Atau terkena serangan jantung karena syok. Namun, aneh. Tidak ada suara tangisan dari arahnya. Tidak ada kepanikan. Suasana di sekitarnya justru terasa sangat tenang. Terlalu tenang. Tiba-tiba sebuah tangan menyentuh bahuku. Hang, Al. Tidak gemetar sama sekali. Itu tangan ibuku. Aku hendak kembali menangis. Tapi sebelum suaraku keluar, tangan keriputnya menutup mulutku dengan lembut namun tegas. Aku terdiam. Lalu di dekat telingaku, aku mendengar bisikannya. Bukan suara ibu tua yang kukenal selama ini. Suara itu penuh wibawa. Terkontrol. Diam, Sasha. Bisiknya. Berhenti menangis. Ia berkata damar dan siapapun yang bersekongkol dengannya tidak tahu apa-apa tentang rumah ini. Aku bingung. Di tengah situasi hidup dan mati, ibuku terdengar, percaya diri. Mereka tidak tahu, lanjutnya, apa yang sebenarnya ada di balik dinding ruang bawah tanah ini. Kata-kata ibuku membuatku merinding. Bukan karena takut pada hantu, melainkan karena aku merasa tidak mengenal sosok ibu kandungku sendiri. Dalam gelap, aku merasakan Bu Ratna mulai bergerak menjauh dariku. Langkah kakinya terdengar mantap menyusuri lantai semen. Seolah-olah ia bisa melihat dalam kegelapan. Atau seolah ia telah menghafal setiap inci ruangan ini di luar kepala. Aku hanya bisa terpaku di anak tangga. Menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Di atas sana, aku membayangkan Damar sedang merayakan kemenangan semuanya. Mengira kami perlahan sekarat di bawah kakinya. Aku masih duduk mematung ketika mendengar suara gesekan kain jarik ibuku. Disusul bunyi tongkat kayunya yang mengetuk lantai semen dengan ritme aneh. Bukan ketukan acak orang tua yang meraba jalan. Melainkan ketukan yang disengaja. Seolah sedang menghitung jarak. Aku memberanikan diri bertanya dengan suara lirih. Bu, ibu sedang apa? Namun Bu Ratna tidak menjawab langsung. Dari kejauhan, terdengar gumamannya yang pelan. Menghitung langkah dari sudut ruangan. 1, 2, 3. Suaranya terdengar sangat fokus. Jauh dari kesan pikun yang selama ini melekat padanya di mata orang lain. Aku mendengar suara gesekan tangan pada permukaan kasar. Ibuku sedang meraba dinding batu bata lembab di sisi utara ruangan. Dinding yang selama ini kuanggap biasa saja. Tempat kami menumpuk kardus-kardus bekas. Tidak ada yang istimewa, selain bau tanah yang menyengat. Namun Bu Ratna terus meraba dengan tekun. Ia menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Seolah sedang mengumpulkan tenaga. Atau menikmati momen ini. Dalam gelap, ibuku berkata dengan suara tenang. Sudah 37 tahun aku menyiapkan momen ini. Momen ketika seorang laki-laki serakah mencoba mengambil apa yang bukan haknya. Kalimat itu membuat seluruh tubuhku merinding. Bukan karena takut, melainkan karena aku sadar, ibuku selalu tahu ini akan terjadi. Lalu terdengar suara gerusan batu yang berat. Aku membelalakan mata meski percuma. Aku tak bisa melihat apa-apa. Suara itu seperti batu bata yang ditarik keluar dari susunannya. Ibuku tidak sedang menghancurkan dinding. Ia sedang mengoperasikan sesuatu. Terdengar bunyi klik mekanis yang sangat halus. Seperti roda gigi yang saling mengunci setelah puluhan tahun terdiam. Kemudian, suara desis hidrolik pelan namun bertenaga memenuhi ruangan. Lantai tempatku duduk bergetar halus. Udara berubah. Tiba-tiba ada aliran udara baru, lebih segar dan sejuk, menerpa wajahku. Berbeda jauh dengan udara apek ruang bawah tanah. Lalu, secercah cahaya remang-remang muncul dari balik dinding. Aku refleks menutup mulut, menahan jeritan kaget. Dinding batu bata yang selama ini kukira kokoh dan permanen, ternyata bergerak. Bagian tengahnya mundur ke belakang, lalu bergeser ke samping dengan gerakan mulus. Menciptakan celah pintu. Cahaya yang keluar bukan cahaya lampu pijar kuning biasa, melainkan cahaya putih kebiruan. Lampu LED strip, tertanam rapi di lantai lorong di balik dinding. Pemandangan itu begitu kontras dengan kekumuhan ruang bawah tanah.
Di ambang pintu rahasia itu, siluet Bu Ratna berdiri tegak. Postur tubuhnya tidak lagi membungkuk seperti nenek-nenek tua yang sakit punggung. Ia berdiri lurus. Tongkat kayunya kini bukan lagi alat bantu berjalan, melainkan seperti tongkat komando seorang pemimpin. Ia menoleh ke arahku. Wajahnya diterangi cahaya samar dari lorong, menampilkan ekspresi yang belum pernah kulihat seumur hidup. Tatapan tajam, penuh determinasi, dan senyum tipis yang menyeratkan kemenangan. Bu Ratna melambaikan tangannya, memanggilku untuk mendekat. Ia berkata sudah waktunya aku mengetahui siapa sebenarnya keluarga kami, dan apa yang telah ia lindungi selama hampir 4 dekade. Dari orang-orang seperti Damar. Dengan kaki gemetar, aku berdiri. Perlahan berjalan mendekati celah dinding itu. Semakin dekat, semakin jelas apa yang tersembunyi di baliknya. Sebuah lorong pendek, berujung pada ruangan luas. Dinding lorong itu bukan dari batu bata kasar, melainkan dilapisi panel logam dan kayu jati mahal. Aku melangkah melewati ambang pintu. Dan tepat saat aku masuk, dinding batu bata di belakangku menutup kembali secara otomatis. Dengan suara mendesing pelan, mengunci kami di dalam area rahasia, meninggalkan kegelapan ruang bawah tanah di sisi luar. Kini kami aman, tersembunyi di dalam perut rumah kami sendiri. Aku terdiam. Pemandangan di hadapanku membuatku lupa bernapas. Ruangan ini seperti kapsul waktu yang canggih. Deretan lemari arsip baja tersusun rapi. Sebuah meja kerja besar dari kayu mahoni. Tumpukan dokumen. Dan yang paling mengejutkan, dinding yang dipenuhi layar monitor. Beberapa monitor tua dengan tabung cembung khas tahun 80-an, namun masih menyala terang. Sebagian lainnya terlihat modern. Seolah ruangan ini terus diperbarui dari masa ke masa. Secara diam-diam, di sudut ruangan, terdapat dapur kecil, persediaan makanan kaleng, galon air minum, dan sebuah generator listrik yang berdengung halus. Nyaris tak terdengar, Bu Ratna berjalan menuju kursi kerja besar di depan monitor. Ia duduk dengan gerakan luwes. Jemarinya yang keriput menari lincah di atas panel penuh saklar dan tuas. Aku mendekat dengan mata menyapu sekeliling ruangan. Tempat apa ini sebenarnya, Bu? Tanyaku lirih. Ibuku menjawab tanpa menoleh. Matanya fokus pada layar. Ia berkata, ayahku, yang meninggal sebelum aku sempat mengingat wajahnya, bukanlah pedagang biasa seperti cerita yang selama ini kudengar. Ayahku adalah arsitek jenius, paranoid, perancang sistem keamanan untuk orang-orang kaya yang takut hartanya dicuri. Ruangan ini adalah mahakarya terakhirnya. Sebuah ruang kendali. Sebuah panic room. Dibangun khusus untuk melindungi istri dan anaknya dari musuh-musuh bisnisnya di masa lalu. Ibuku menunjuk salah satu monitor terbesar. Gambar hitam putih yang tajam muncul. Aku membelalakan mata. Itu ruang tamu rumah kami di lantai atas. Di sana, terlihat Damar sedang duduk santai di sofa kulit kesayanganku. Kakinya diangkat ke atas meja. Rokok menyala di tangannya. Dan ia tidak sendirian. Seorang wanita muda berambut panjang duduk di pangkuannya. Karin, teman arisanku. Sahabat yang selama ini kupercaya. Mereka tertawa lepas. Seolah sedang merayakan kematianku. Dan kematian ibuku. Darahku mendidih. Namun sebelum aku bisa bereaksi, Bu Ratna menekan sebuah tombol merah. Dan suara dari ruang tamu itu tiba-tiba terdengar jernih melalui pengeras suara. Damar terdengar berkata bahwa besok pagi mereka akan memanggil notaris, Pak Hendra, untuk mengurus surat kematianku dan ibuku. Alasan yang akan mereka pakai, kebocoran gas di ruang bawah tanah. Ibuku memutar kursinya menghadapku. Wajahnya tenang, namun matanya menyala oleh api kemarahan yang dingin. Malam ini, katanya pelan, Damar mengira dirinya raja. Padahal, dia hanyalah tikus. Tikus yang masuk ke labirin, yang dirancang oleh ahlinya. Ia menyodorkan sebuah headset kepadaku, dan tersenyum miring. Ayo, Sasha, katanya, kita mulai bermain. Aku masih berdiri terpaku di tengah ruangan rahasia itu. Tempat yang terasa asing,
Namun anehnya memberiku rasa aman yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Dinding-dinding ruangan dilapisi panel peredam suara berkualitas tinggi, membuat suasana di dalam terasa benar-benar terpisah dari dunia luar. Udara sejuk dan kering diatur oleh sistem sirkulasi tersembunyi di balik langit-langit rendah. Lampu neon panjang di plafon memancarkan cahaya putih stabil, menerangi peralatan elektronik yang tampak seperti perpaduan teknologi masa lalu dan masa kini. Aku menyentuh pinggiran meja kayu jati solid itu. Permukaannya halus, terawat, seolah baru saja dipoles kemarin sore. Aku benar-benar tak habis pikir. Bagaimana Bu Ratna, ibuku yang selama ini ku kenal sederhana dan lebih suka berkebun, bisa menyembunyikan dunia rahasia sebesar ini tepat di bawah kaki kami selama puluhan tahun. Bu Ratna bangkit. Ia berjalan menuju lemari besi di sudut ruangan. Pintu lemari dibuka. Ia mengambil teko listrik dan toples bubuk kopi. Dengan gerakan santai, seolah kami sedang di dapur biasa, ia mulai menyeduh kopi. Aroma kopi pekat memenuhi ruangan, sedikit mengusir bau ozon dari perangkat elektronik. Ia menyodorkan secangkir kopi hangat kepadaku. Aku menerimanya dengan kedua tangan, membiarkan kehangatannya merambat ke telapak tanganku yang dingin. Aku menatap ibuku lekat-lekat, menuntut penjelasan. Bu Ratna menghela napas panjang, lalu mulai bercerita. Ia mengatakan bahwa ayahku bukan sekadar pedagang kain seperti cerita keluarga selama ini. Ayahku adalah arsitek keamanan legendaris. Bekerja untuk klien-klien eksklusif, pejabat tinggi, pengusaha berlian, orang-orang kaya yang paranoid. Keluarga Wirapraja, nama asli keluargaku, adalah nama yang disegani di dunia konstruksi bawah tanah. Ayahku mewarisi kejeniusan itu. Ia merancang rumah ini bukan sekadar tempat tinggal, melainkan benteng pertahanan. Setiap dinding, setiap lorong, setiap instalasi listrik, semuanya memiliki fungsi ganda. Namun pekerjaan itu membawa risiko besar. Ancaman penculikan, intimidasi, musuh bisnis. Itulah sebabnya, setelah ayahku meninggal misterius dalam kecelakaan mobil 37 tahun lalu, Bu Ratna memutuskan menghapus jejak keluarga kami, mengganti nama, hidup sebagai janda sederhana, tampak lemah, agar tidak ada musuh yang mengendus keberadaan kami. Aku mendengarkan dengan mulut ternganga. Ini terdengar seperti plot film aksi. Padahal, ini adalah hidupku sendiri. Rasa kagum perlahan menggantikan rasa takut. Darah yang mengalir di tubuhku, ternyata bukan darah orang lemah. Bu Ratna menunjuk ke deretan monitor. Ia menjelaskan bahwa ruangan ini adalah otak rumah. Dari sini, semua bisa dikendalikan. CCTV bukan kamera biasa, melainkan lensa mikro tersembunyi. Di lampu gantung, di balik lukisan, di dalam patung. Tidak ada 1 inci rumah bagian atas yang luput. Ia menekan beberapa tombol. Layar utama berubah, menampilkan mobil sedan hitam berhenti di halaman. Pintu terbuka. Keluar seorang pria paruh baya bersetelan jas lusuh. Pak Hendra, notaris keluarga. Damar menyambutnya dengan senyum palsu. Karin terlihat sibuk merapikan meja. Melalui pengeras suara, kami mendengar semua. Damar mulai menceritakan skenario palsu tentang kecelakaan tragis karena gas beracun. Ia berpura-pura sedih, bahkan mengusap mata keringnya. Ia meminta Pak Hendra memproses surat kematian dan pemindahan hak waris. Pak Hendra tampak ragu, namun matanya berbinar saat melihat tumpukan uang tunai di meja. Ia mengangguk, mengeluarkan berkas, siap melegalkan kejahatan. Aku mencengkeram lengan kursi hingga buku-buku jariku memutih. Bu Ratna menepuk tanganku. Kemarahan itu bahan bakar, katanya pelan. Tapi harus dipakai dengan bijak. Ia berkata Damar tidak akan mendapat kematian mudah. Malam ini, Damar akan belajar arti teror. Aku duduk di depan panel kontrol. Bu Ratna mengajarkanku tombol-tombolnya. Kunci magnet, aliran air, lampu. Ia menunjuk 1 tombol khusus, kelistrikan ruang tamu. Tekan, katanya. Tanganku mantap. Aku menekan tombol itu. Di layar, lampu kristal besar di ruang tamu berkedip. Bukan mati nyala biasa. Pola aneh.
Ritmis. Damar, Karin, dan Pak Hendra mendongak bersamaan. Aku menekan lagi. Kedipan panjang. Pendek. Panjang. Seperti sandi Morse. Wajah Damar mengeras. Ia memukul saklar. Lampu tak patuh. Kepuasan aneh menjalar di dadaku. Karin mulai pucat. Pak Hendra gelisah. Bu Ratna berbisik. Naikkan. Aku memutar pengatur suhu AC ke titik terendah. Karin menggigil. Menggosok lengannya. Atmosfer berubah. Seolah ada sesuatu yang lewat. Bu Ratna lalu memutar knob audio. Menekan tombol rekaman. Tiba-tiba, suara Damar sendiri menggema di seluruh rumah. Rekaman pengakuannya. Tentang rencana pembunuhan. Tentang gas. Tentang kebohongan. Wajah Damar pucat pasi. Pak Hendra tak kuat. Ia melompat berdiri. Menyambar tasnya. Berkas berjatuhan. Ia berteriak tak mau terlibat. Lalu kabur. Kini tersisa Damar dan Karin. Karin menangis histeris. Menyebut rumah ini berhantu. Damar marah. Ia menampar Karin. Lalu menyambar linggis. Matanya menyala gila. Ia yakin kami belum mati. Ia berjalan menuju tangga ruang bawah tanah. Jantungku berdegup kencang. Namun Bu Ratna tetap tenang. Pertunjukan utama, katanya. Di layar, Damar membuka pintu besi. Mengangkat linggis. Dan ia membeku. Ruangan kosong. Tidak ada aku. Tidak ada Bu Ratna. Wajahnya runtuh. Untuk pertama kalinya, Damar bukan predator. Ia adalah mangsa. Dari dalam ruang kendali, aku melihat kebingungan yang nyata di wajah Damar. Ia mundur perlahan dari ruang bawah tanah. Wajahnya menggambarkan ketakutan murni. Untuk pertama kalinya malam itu, Damar tidak terlihat seperti predator. Melainkan seperti mangsa yang sadar bahwa dirinya sedang diawasi oleh sesuatu yang tak bisa ia lihat. Bu Ratna mematikan rekaman suara. Kesunyian mendadak menyelimuti rumah. Namun justru kesunyian itulah yang membuat suasana semakin mencekam. Damar berlari menaiki tangga. Napasnya tersengal, seperti orang yang dikejar setan. Ia kembali ke ruang tamu dengan wajah pucat pasi. Seolah darah telah terkuras habis dari tubuhnya. Ia melempar linggis ke lantai marmer. Bunyinya nyaring dan memantul ke seluruh ruangan. Karin yang masih meringkuk di sofa menjerit kaget. Dengan suara gemetar, Karin bertanya, "Di mana mayat mereka? Atau, mereka benar-benar hantu?" Damar tidak menjawab. Ia mondar-mandir, menjambak rambutnya sendiri. Pikirannya terpecah antara logika dan mistis. Ia bergumam bahwa semua ini tidak mungkin. Manusia tak bisa menembus tembok. Namun kenyataan bahwa ruang bawah tanah kosong terus menghantuinya. Ia mulai menendang perabotan. Melampiaskan kepanikan pada kursi dan meja mahal. Di ruang kendali, Bu Ratna mengamati dengan tatapan dingin. Sekarang dia berada di titik paling berbahaya. Sekaligus paling lemah. Katanya. Akal sehat Damar mulai digantikan paranoia. Bu Ratna menunjuk peta digital rumah di salah satu layar. Sebuah lorong servis sempit disorot. Lorong yang menghubungkan ruang rahasia dengan kamar tidur utama di lantai 2. Tersembunyi di balik dinding lemari pakaianku. "Kita perlu ponselmu dan perhiasanmu," kata Bu Ratna. "Sebagai bukti dan alat komunikasi cadangan." Aku mengangguk. Dengan senter kecil dan panduan ibuku melalui interkom, aku masuk ke lorong sempit itu. Lorong gelap. Berdebu. Hanya cukup untuk satu orang berjalan menyamping. Aku menaiki tangga spiral besi menuju lantai 2. Jantungku berdegup kencang. Setibanya di ujung, aku mengintip kamar tidurku. Gelap. Cahaya bulan menyelinap dari jendela. Aku menekan tuas rahasia. Dinding belakang lemari bergeser tanpa suara. Aku masuk ke kamar. Aroma parfum Damar di bantal membuat perutku mual. Aku membuka laci. Mengambil ponselku. Kotak perhiasan. Namun saat hendak kembali, suara langkah kaki berat terdengar di tangga. Dam. Ia menuju kamar tidur. Aku membeku. Suara Bu Ratna mendesak di telingaku, menyuruhku segera masuk. Namun kotak perhiasan tersenggol vas bunga. Aku berhasil menangkapnya, namun bunyi kecil tetap terdengar.
Langkah kaki Damar terhenti. Gagang pintu bergerak. Dengan refleks, aku melompat masuk ke lemari dan menekan tombol penutup. Pintu kamar terbuka. Damar menyalakan lampu. Ia memeriksa kolong tempat tidur, kamar mandi, lalu lemari. Ia membuka pintu lemari. Tidak ada siapa-siapa. Ia memukul dinding belakang lemari karena kesal. Padahal, aku berdiri tepat di baliknya, menahan napas. Akhirnya Damar keluar dan membanting pintu. Aku terjatuh lemas. Segera kembali ke ruang kendali. Bu Ratna tersenyum bangga. Namun permainan belum selesai. Damar kembali ke lantai bawah dengan kemarahan memuncak. Ia mulai menghancurkan dinding ruang tengah dengan linggis. Tindakan brutal itu memicu sensor getaran rumah. Di ruang kendali, lampu indikator merah berkedip cepat. Dia memilih nasibnya sendiri, kata Bu Ratna. Lockdown protokol aktif. Sirine rendah berdengung di seluruh rumah. Damar berhenti. Lalu, brak. Tirai besi rolling door meluncur turun serempak. Pintu, jendela, semua tertutup jeruji baja. Rumah mewah itu berubah menjadi penjara besi. Damar berlari ke pintu depan. Percuma. Ia memukul kaca jendela. Pecah. Namun jeruji tetap menghalangi. Karin menjerit histeris. Damar menatap sekeliling. Ia sadar, ia bukan lagi tuan rumah. Ia adalah tawanan. Dan dari pengeras suara, terdengar tawa pelan Bu Ratna. Tawa yang membekukan darah. Suasana di dalam rumah mewah itu kini terasa seperti di dalam perut kapal selam yang sedang tenggelam. Jeruji besi menutup seluruh akses keluar masuk. Udara terasa semakin padat. Lampu-lampu yang masih berkedip tak beraturan membuat kewarasan siapapun diuji. Karin meringkuk di sudut ruangan, tepat di bawah lukisan abstrak besar. Ia memeluk lututnya erat-erat. Tangisannya berubah menjadi racauan. Ia meracau tentang dosa-dosanya. Tentang kesalahan masa lalu. Seolah sedang mengaku dosa menjelang ajal. Ia menyalahkan Damar atas semua ini. Berteriak bahwa ia hanya ingin uang. Bukan terkurung dalam peti besi raksasa bersama orang gila. Damar berbalik. Wajahnya merah padam. Linggis masih tergenggam di tangannya. Ia membentak Karin agar diam. Namun Karin justru menunjuk wajahnya sambil menangis histeris. Ia berteriak bahwa Damar adalah pembunuh gagal. Penipu ulung. Dan, dengan suara bergetar, Karin berteriak bahwa dialah yang memotong kabel rem mobilku sebulan lalu. Kecelakaan di jalan tol. Yang selama ini dianggap kelalaian bengkel. Aku tersentak. Tanganku menutup mulut. Mataku membelalak menatap layar monitor. Jadi itu bukan kecelakaan. Suamiku sendiri pernah mencoba membunuhku. Rasa sakit menghantam dadaku. Namun dengan cepat berubah menjadi amarah membara. Bu Ratna melihat reaksiku. Ia segera menarik mikrofon ke dekat bibirnya. Menekan tombol override. Suaranya menggema di seluruh rumah. Damar. Damar tersentak. Ia menoleh liar, mencari sumber suara. Ia berteriak menantang. Menanyakan di mana kami bersembunyi. Bu Ratna menjawab dengan tenang. Aku ada di mana-mana. Aku adalah rumah ini. Ia bertanya apa tujuan Damar menikahiku. Apakah hanya demi harta yang ia kira tersembunyi di balik dinding? Damar tertawa terbahak-bahak. Tawa sumbang. Gila. Ia menengadah dan berteriak lantang. Ia mengakui semuanya. Ia tidak pernah mencintaiku. Baginya aku hanyalah wanita bodoh dan membosankan. Tiket emas menuju kekayaan. Ia mengaku menikahiku demi mendekati Bu Ratna dan menguasai aset tanah miliaran. Semua terekam. Aku merekam semuanya. Namun situasi tiba-tiba berubah berbahaya. Damar berjalan ke gudang kecil di bawah tangga. Ia keluar membawa jerigen bensin merah. Wajahnya menyeringai gila. Kalau aku tak bisa memiliki rumah ini, teriaknya, maka tak seorang pun boleh. Ia menyiram bensin ke sofa, karpet, tirai. Bau bensin menyengat memenuhi ruangan tertutup. Aku panik. Aku mencengkeram lengan ibuku. Berteriak agar ia melakukan sesuatu. Namun Bu Ratna tetap tenang. Ia membuka panel kaca khusus. Di baliknya, sebuah tuas besar merah. Halon Purg System.
Ia menjelaskan cepat bahwa ayahku telah memprediksi ini. Sistem pemadam api kelas militer. Api akan mati tanpa merusak dokumen. Namun berbahaya bagi manusia. Di layar, Damar menyalakan korek. Api menyambar sofa. Asap hitam pekat memenuhi ruangan. Damar tertawa. Dan Bu Ratna menarik tuas. Desis keras terdengar. Gas putih tebal menyembur dari plafon. Dalam hitungan detik, api padam total. Namun oksigen ikut tersedot. Karin ambruk lebih dulu. Damar terbatuk hebat. Menggapai udara. Ia terhuyung, lalu jatuh telungkup. Tak sadarkan diri. Bu Ratna menekan tombol ventilasi darurat. Kipas besar menyedot gas keluar. Dan di layar CCTV luar, lampu biru berkedip. Polisi datang. Bu Ratna berdiri. Pertunjukan selesai, katanya. Ia membuka kunci rumah. Kami menuju lorong drainase rahasia. Keluar ke taman belakang. Kami mengacak rambut. Merobek baju sedikit. Lalu berlari ke arah polisi. Berakting sebagai korban yang baru lolos. Udara malam terasa begitu dingin saat aku dan Bu Ratna muncul dari arah taman belakang rumah. Cahaya lampu rotator merah dan biru dari mobil patroli membelah kegelapan. Suara sirine meraung-raung, memecah keheningan kawasan perumahan elit itu. Beberapa tetangga mulai bermunculan di balik pagar. Berbisik-bisik menebak tragedi apa yang terjadi malam ini. Aku sengaja membiarkan wajahku kotor oleh debu tanah. Jilbabku kubiarkan miring dan kusut. Napas sengaja kuatur tersengal, seolah baru saja lolos dari maut. Bu Ratna berjalan tertatih-tatih di sampingku. Tangannya memegangi dada, ekspresinya penuh ketakutan seperti lansia yang baru mengalami trauma berat. Aktor terbaik malam itu adalah ibuku sendiri. Polisi segera berlari menghampiri kami. Seorang polisi wanita memapah Bu Ratna. Aku langsung menjatuhkan diri ke pelukannya dan menangis histeris. Di sela tangisanku, aku meracau tentang suamiku yang mengamuk. Tentang ancaman pembunuhan. Tentang api yang hampir membakar kami hidup-hidup. Aku menunjuk ke arah rumah. Memohon agar polisi segera menangkap Damar sebelum ia melukai orang lain. Tanpa menunda, tim taktis menyerbu masuk ke rumah. Pemandangan di dalam ruang tamu membuat mereka langsung siaga. Kabut putih sisa gas halon masih menggantung rendah. Bau bensin menyengat menusuk hidung. Damar ditemukan tergeletak di lantai marmer. Tak sadarkan diri. Di dekatnya tergeletak linggis besi. Jerigen bensin kosong. Sofa hangus sebagian. Tak jauh dari sana, Karin juga ditemukan pingsan. Petugas medis segera memasangkan masker oksigen. Saat oksigen mengalir, Damar tersentak bangun. Ia terbatuk keras. Matanya liar. Namun sebelum ia sempat bergerak, Borgol sudah mengunci pergelangan tangannya di belakang. Ia meronta. Berteriak histeris. Ia memaksa polisi memeriksa ruang bawah tanah. Menuduh dinding rumah ini hidup. Teriakannya terdengar seperti orang gila. Polisi semakin yakin. Di luar, aku duduk di bumper ambulans bersama Bu Ratna. Diselimuti handuk tebal. Seorang detektif muda mendekat meminta keterangan. Aku menyerahkan laptop kerjaku. Kukatakan bahwa laptop itu tanpa sengaja merekam suara. Detektif memutarnya. Dan suara Damar terdengar jelas. Pengakuan tentang rencana pembunuhan. Tentang gas. Tentang membakar rumah. Wajah detektif mengeras. Bukti itu cukup. Damar digelandang keluar rumah. Kamera wartawan mulai menyambar wajahnya. Tepat sebelum dimasukkan ke mobil patroli, Damar menoleh ke arah ambulans. Tatapannya bertemu dengan tatapan Bu Ratna. Ibuku duduk tegak. Tenang. Berwibawa. Ia mengeluarkan sebuah batu bata merah dari balik selimut. Batu bata kunci. Damar mengenalinya. Bu Ratna tersenyum tipis. Tanpa sepatah kata pun, pesan itu jelas. Kau kalah. Sisa kewarasan Damar runtuh. Ia menjerit. Menuduh ibuku iblis. Polisi terpaksa menekannya dengan kasar dan mendorongnya masuk ke mobil. Mobil patroli melaju pergi. Elisa, Karin, dibawa terpisah. Menangis tanpa perlawanan. Aku hanya memandangnya datar. 3 bulan berlalu. Musim hujan berganti kemarau. Rumah direnovasi besar-besaran.
Jejak Damar dihapus dari setiap sudut. Aku kini berdiri sebagai kepala keluarga Wirapraja. Damar divonis bersalah. Namun karena gangguan jiwa berat, ia dikirim ke rumah sakit jiwa pengamanan maksimum. Seumur hidup, Karin dihukum 5 tahun penjara. Keadilan ditegakkan. Suatu sore, aku duduk di teras belakang bersama Bu Ratna. Taman kini asri. Aku membuka buku merah warisan ayah. Namun ada satu catatan ganjil. Koordinat. Diagram. Arah ke gedung bank tua di seberang jalan. Bu Ratna tertawa kecil. Ia berkata ayahku selalu punya rencana cadangan. Gedung bank itu milik kami. Dan di bawah tanah, ada lorong rahasia lain. Lorong menuju hasanah besi. Bukan emas. Bukan uang. Melainkan warisan ilmu, data, dan kekuasaan. Aku tersenyum. Perjalananku baru saja dimulai. Aku menggenggam tangan ibuku. Kami melangkah menuju perpustakaan bawah tanah. Menuju terowongan. Menuju masa depan. Kamera menjauh. Rumah berdiri megah. Tenang. Menyimpan 1000 rahasia. Dan kisah tentang ketakutan. Telah berakhir. Digantikan kisah tentang kekuatan dan warisan.